Ini adalah kabar duka bagi penggemar dunia motor, yang mana model Yamaha R1 dan R1M akan dihentikan produksinya khususnya di Eropa untuk saat ini. Jadi Yamaha telah secara resmi mengkonfirmasi hal ini. Dengan diskontinunya Yamaha R1, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan apa yang menyebabkan motor ini disuntik mati? Apakah semuanya akan hancur? Apakah kita tidak akan bisa melihat lagi Yamaha R1 balapan? Apakah tidak akan ada lagi R1? Bentar. Mungkin pertanyaan tadi terlalu hiperbola alias lebay. Mungkin memang ini bukanlah berita yang bagus, tapi pasar sepeda motor tidak akan hancur khususnya untuk Yamaha. Maka dari itu di video ini kita akan membahas apa artinya penghentian produksi R1 oleh Yamaha, dan apa yang bisa diharapkan dari sini dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Media terbaru mengabarkan bahwa Yamaha R1 dan R1M akan dihentikan produksinya karena Yamaha memutuskan untuk tidak mengejar regulasi emisi Euro 5 Plus untuk model-model ini. Dan kutipan resmi dari Yamaha UK mengatakan, Yamaha Motor Group telah memutuskan untuk tidak mengembangkan versi Euro 5 Plus dari R1 atau R1M. Namun sebaliknya, fokus Yamaha saat ini hanya pada strategi bisnis dan produk jangka menengah lainnya yang akan memberikan peluang di masa depan. Jadi, Yamaha akan terus memberikan versi terbaru dari MT-09 dan platform mesin CP2 untuk tahun-tahun yang akan datang. Selain itu, ada alasan besar mengapa motor seperti MT-10, MT-07 menerima upgrade dan MT-09 tampaknya juga mendapatkan upgrade setiap 2 tahunnya. Alasannya adalah ini adalah pasar yang paling kompetitif dalam hal penjualan. Jadi bukan rahasia lagi untuk kebanyakan orang, Superbike tidak lagi laku seperti dulu. Dengan demikian, motor-motor seperti Yamaha R1 yang mana ini motor flagship Yamaha mendapatkan volume penjualan yang cukup kecil, dan hal ini tidak lagi menarik bagi Yamaha. Selain itu, perusahaan seperti Ducati juga bisa melakukan hal serupa karena itu adalah inti bisnis mereka dan secara keseluruhan mereka lebih kecil dari Yamaha juga. Jadi dengan demikian Yamaha memang mengejar motor yang bisa menghasilkan volume penjualan tertinggi. Jadi mereka tidak mau membuang uang terus jika motor produksiannya tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Suzuki. Suzuki sudah menghentikan Superbike GSX 1000R mereka karena mereka merasa itu tidak masuk akal untuk terus memproduksi motor tersebut. Yang pada akhirnya Suzuki kemudian menghentikan program MotoGP dan sejak saat itu Suzuki memangkas semua sport bike dalam line up mereka. Dan Yamaha akan mengikuti strategi yang sangat mirip tetapi dengan satu perbedaan besar, yang mana Yamaha masih memiliki model yang akan mengisi celah ini. Jadi jika Yamaha berpikir sepeda motor Superbike dengan kekuatan luar biasa tidak benar-benar masuk akal untuk digunakan di jalan raya, apa yang akan menjadi pilihan utama Yamaha? Yaitu XSR 900 GP. Ini adalah sepeda motor retro yang sangat keren yang telah muncul ke permukaan, dan motor ini benar-benar menarik perhatian. Dan ini adalah sepeda motor keren yang sayangnya hanya akan hadir di pasar Eropa aja. Tapi bagaimana dengan manusia yang tinggal di luar Eropa? Apa yang akan didapatkan oleh pecinta Yamaha di luar Eropa? Jawabannya R9. Dengan Yamaha R9, saya pribadi percaya bahwa Yamaha R9 akan menjadi sepeda motor yang sedikit lebih nyaman dikendarai dan sedikit lebih mudah untuk digunakan sehari-hari dibandingkan Yamaha R1. Jika Yamaha R9 muncul dengan ergonomi yang sedikit lebih bersahabat dalam mesin triple yang sangat bertenaga, motor ini bisa menjadi ujung tombak penjualan besar bagi Yamaha selama mereka memberikan gaya yang menarik. Kenapa kita bisa begitu yakin? Ya karena Yamaha sudah membuktikan hal ini dengan Yamaha R7 atau R7 yang cukup sukses. Dan satu pertanyaan yang masih perlu dijawab adalah apakah Yamaha akan terus berinvestasi dalam platform MT-10 meskipun mereka tidak memiliki motor Superbike Yamaha R1 untuk mengembangkannya. Kemungkinan besar Yamaha akan terus mengembangkan platform MT-10 dan Yamaha akan terus memperbarui dan mengupgrade motor ini. Kenapa? Ya alasannya adalah karena model ini lebih murah daripada Yamaha R1 dan jauh lebih kompetitif dengan volume penjualan yang lebih besar di kategori tersebut. Mungkin memang ada banyak motor naked kelas atas yang luar biasa di pasaran saat ini, seperti KTM 1390 Super Duke yang baru direvisi, Ducati Street Fighter V4S, BMW M1000R, dan lainnya. Namun Yamaha akan terlihat sangat bodoh jika mereka tidak mencoba bersaing di pasar ini, karena kebanyakan dari motor-motor tersebut tidak memiliki versi Superbike-nya. Misalnya KTM Super Duke 1390 yang menjadi naked bike tersendiri, yang berarti seharusnya Yamaha bisa lebih canggih daripada KTM. Kemudian apa yang mungkin dilakukan Yamaha dengan Yamaha R1M mirip dengan Yamaha R6. Yamaha mungkin akan menjual model yang hanya untuk balap yang diberi label sebagai kendaraan non jalan raya, dan model ini tidak dilengkapi lampu atau semua peralatan DOT yang diperlukan. Jika melihat Yamaha R6, kita semua kebanyakan pasti yakin Yamaha akan melakukan hal serupa, terutama setelah mereka mulai memperkenalkan produk-produk GYTR mereka.
Yamaha pasti tidak ingin berhenti berpartisipasi dalam kejuaraan Superbike atau MotoGP juga karena ini adalah latihan branding yang besar bagi mereka. Dan meskipun koneksi Valentino Rossi dengan Yamaha mungkin sudah agak jauh di masa lalu, namun hubungan brand ambassador yang kuat masih ada antara sang legenda Valentino Rossi dan Yamaha R1. Jadi menurut pendapat saya ini juga akan meningkatkan nilai Yamaha R1M yang sudah ada di jalan karena motor tersebut tidak akan lagi diproduksi. Dan hal yang sama terjadi dengan Yamaha model R6 ketika Yamaha memutuskan untuk tidak memproduksi R6 lagi. Semua orang yang memiliki R6 tiba-tiba seperti mendapatkan durian runtuh karena harganya naik 30 hingga 40% dari harga beli awal. Tapi ini kasus di beberapa negara aja ya, Indonesia kayaknya biasa aja deh. Dan hal ini juga terjadi dengan pengguna R1M yang diprediksi dalam beberapa bulan di Eropa atau beberapa tahun, harga R1M akan melejit hingga 40% dari harga barunya. Ya walaupun memang R1M masih dijual sampai kemungkinan tahun 2006 sampai peraturan Euro 6 keluar. Pertanyaan lainnya, kenapa dunia harus panik padahal penjualan R1 diberhentikan hanya di Eropa aja untuk saat ini? Jadi, Yamaha selalu melihat Eropa sebagai pasar yang sangat besar dengan 800 juta penduduk. Dengan demikian, jika di Eropa Yamaha gagal, maka penjualan di negara lain sudah pasti gagal juga. Selain itu semua, dengan discontinuenya Yamaha R1 ini seperti mengisyaratkan juga inline 4 sepertinya benar-benar akan punah. Karena Yamaha dengan R9-nya dikabarkan akan menggunakan mesin CP2 alias 2 silinder inline. Kenapa harus 2 silinder? Ya karena 2 silinder akan memiliki torsi yang lebih besar, dan yang kedua 2 silinder akan jauh lebih kecil dalam menghasilkan emisi gas buang, dan yang terakhir biaya produksi tidak setinggi 4 silinder. Tapi ya walaupun demikian kita tidak bisa meremehkan CP2 Yamaha, karena mesin ini walaupun 2 silinder ya cukup monster, karena walaupun memiliki fisik seperti twin inline yang sederhana, namun mesin CP2 Yamaha memiliki karakter mesin seperti V-twin atau L-twin yang biasa digunakan di Ducati. Dan hanya dengan mengganti ukuran bor kali stroke-nya aja, mesin ini bisa digunakan di berbagai kondisi. Misalnya jika mesin ini menggunakan stroke yang lebih pendek dan bor yang lebih besar, maka mesin ini langsung bisa menghasilkan karakter motor balap track. Dan sebaliknya, jika mesin ini menggunakan stroke yang lebih panjang dan bor yang lebih sempit, maka mesin yang sama ini bisa siap digunakan di motor adventure ataupun off-road. Sangat multifungsi. Tapi ya walaupun mesin ini sangat luar biasa secara fungsional dan tenaga, tapi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia ada satu yang kurang, suaranya. Memang 4 silinder begitu merdu, siapa yang tidak suka dengan suara 4 silinder? Nenek-nenek dan kakek-kakek pun akan lebih senang mendengar suara knalpot 4 silinder, namun tidak untuk 2 silinder, apalagi ember. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah inline 4 benar-benar akan punah dengan disuntik matinya Yamaha R1? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.